Sidang lanjutan agenda mendengar keterangan mantan mertua sebagai saksi di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, oleh Krisni Yuwanwang ditanggapi berupa, menyayangkan keterangan Dewi selaku mantan mertua. Usai sidang, Krisni Yuwanwang yang ditetapkan sebagai terdakwa atas sangkaan pencurian dalam keluarga kepada awak media mengatakan, mantan mertua lebih banyak memberikan keterangan tidak tahu. Sebenarnya, mantan mertuanya mengetahui peristiwa KDRT yang dialaminya. Bahkan, saat itu mertua malah pasang badan menghalau kekerasan yang dilakukan De Irsan pribadi Susanto. Saat saya dicekik, mertuanya bela-belain, halang-halangin, bahkan sempat berupaya melepaskan cekikan sampai kita berdua kena banting, dan ini pernah terjadi loh, beber Krisni. Krisni Yuwanwang tak memungkiri, hingga kini, dirinya bersama anak-anaknya bisa selamat karena pertolongan beliau. Sementara Iskandar, salah satu penasehat hukum Krisni, menggarisbawahi keterangan mantan mertua bahwa Krisni sampai keluar rumah lantaran alami KDRT. Yang perlu digarisbawahi, Krisni keluar rumah karena ada sebab atau suatu peristiwa terjadi, terang Iskandar. Di ujung pembicaraan, penasehat hukum Krisni menekankan bahwa kliennya adalah seorang ibu rumah tangga yang benar-benar baik. Kita di sini mencari keadilan kok, kita bukan pencuri, pungkasnya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Saya bisa dilepas masuknya supaya suaranya kedengaran. Terima kasih. Jadi ibu sudah berjanji ya wajib memberikan keterangan, itu ketahui ya, nggak diulangi sebenarnya. Kalau nggak tahu berapa? Setelah yang mendengarkan ya keterangan. Jadi silakan dari ibu. Mohon izin melanjutkan majelis. Selanjutnya saya panggil sebagai saudara saksi. Ibu Bidewi Ferasari sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Iya, betul. Keterangan yang diberikan sudah benar dan sesuai. Iya, betul. Tanpa ada paksaan dan tekanan. Tidak ada. Sudah dicek dan diparaf setiap halamannya. Baik. Terkait dengan perkara ini, Ibu kenal dengan Ibu Krisni? Mantan mantu ya Bu ya. Berarti sudah bercerai sekarang. Terkait dengan permasalahan ini, apa awal mulanya yang Ibu ketahui? Saya tahunya anak saya bilang izin saya mana, saya nggak tahu. Saya juga habis keluar rumah, saya juga nggak ada lihat ada apa. Ya, saya juga nggak tahu. Jadi melanjutkan dari keterangan Ibu saudara saksi, Bu Krisni sempat meninggalkan rumah. Ya, betul. Itu di tahun berapa Bu? Sepengetahuan Ibu? Kayaknya 2 tahun yang lalu. Apakah sekitar tahun 2021? Ya, betul. Di bulan Mei, Lebaran. pada waktu Lebaran. Apakah Ibu satu rumah dengan saudara De Irsan dan Ibu Krisni pada waktu itu? Satu rumah. Terkait mereka di atas, Ibu di bawah. Oke. Terkait dengan kepergiannya Bu Krisni, apakah Ibu melihat sempat membawa koper? Ya, mereka bawa koper tapi saya nggak tahu apa aja, saya nggak. Jadi Ibu tidak tahu ya, tapi memang membawa koper. Sekitar jam berapa Bu? Saya kalau jam lupa karena saya tidak perlu untuk menyiapkan makan di sana, ada susu jalan, jadi saya nggak ingat jam berapa. Apakah pagi hari, dini hari? Kayaknya agak siang itu mungkin ya, saya juga lupa. Oh lupa, oke siap. Ketika sedang meninggalkan rumah atau akan meninggalkan rumah, apakah Bu Krisni pamit kepada Ibu dan suami Ibu? Kalau sama saya mesti pamit karena mau nggak mau dia tetap keluar. Kalau sama anak saya kan waktu itu keluar jadi nggak Pamit. Yang disampaikan ketika pamit ke Ibu seperti apa? untuk menenangkan diri. Untuk menenangkan diri. Oke. Sepengetahuan Ibu, Bu Krisni ini kan meninggalkan rumah dari Surabaya. Bu Krisni ini mau kemana? Ya karena izin ke wihara. Ke wihara. Wihara di Jalan Darmo, Taman Surabaya. Iya, Diantar supir atau pergi sendirian? pergi sendiri karena pas lebaran.
Oh, pergi sendiri. Setelah itu antara jeda di Wihara dan ke Jakartanya berapa lama, Bu? Apakah sempat diantar supirnya Pak Irsan yang namanya Pak Sutisno? Iya betul, karena minta izin kalau mau ke Jakarta, jadi diantar mobil sama supir Pak Kris. Berarti sempat ke Jakartanya itu supirnya Pak Irsan mengantarkan, Pak Irsan yang memperkenankan supirnya mengantarkan Bu Krisni gitu ya? Betul. Terkait dengan permasalahan ini yang menjadi objek kan cincin. Izin majelis. Ibu mengetahui cincin ini? Iya betul. Cincin ini dibeli oleh Pak De Bambang. Iya betul, dibeli sama suami saya 2. Terus yang satu katanya untuk kasih Irsan pas SMP. Dikasih ke Pak Irsan waktu SMP. Iya. Jadi sebelum menikah dengan Bu Krisni. Sebelum menikah memang dikasih untuk anak saya. Jauh sebelum menikah ya. Iya betul. Terkait dengan cincin ini, sepengetahuan Ibu, ini yang menyimpan Pak Irsan sendiri atau ya sudah ketika diberikan waktu SMP, Ibu enggak tahu? Iya, sudah dikasihkan sama papanya buat Irsan ya. Saya enggak ikut ya, enggak tahu. Nggak tahu sama sekali ya. Sepengetahuan Ibu, Bu Krisni tahu nggak kalau cincin ini sudah dimiliki oleh Pak Irsan sebelum menikah dengan Bu Krisni? Seharusnya Tahu nggak? tahu. Jangan berkesimpulan. Tahu nggak? Tahu atau tidak? Tahu karena kan yang nyimpan juga Krisni, barang-barang semua, barang-barang Irsan yang nyimpan Krisni. Barang-barang Pak Irsan yang menyimpan Bu Krisni. Iya. Oke. Setelah Pak Irsan dan Bu Krisni ibaratnya pisah rumah, Ibu pernah nggak ke Jakarta? Saya nggak ada ke Jakarta. Saya hanya di rumah karena kan COVID juga lagi tinggi. Sisi saya juga. Apakah Ibu mengetahui bahwa Pak De Bambang itu pernah ke Jakarta? Ya dia ada bilang saya. Dia ada ke Jakarta, dia itu. Tujuannya ingin melihat cucu. Ya karena memang Pak Bambang kan sama cucu kangen sampai detik ini kita juga kangen. Oh seperti itu. Pada saat sedang menengok cucu itu pernah tidak disampaikan oleh Pak De Bambang kepada Ibu, Krisni ini mau mengembalikan cincinnya melalui anaknya yang bernama Rafael. Kalau Pak Bambang nggak cerita apa-apa ke saya. Jadi cuma tujuannya bertemu di Ya, Jakarta. pasti saya juga baru tahu belakangan. Baru tahu belakangan itu kapan, Bu? Ya baru tahu belakangan sudah berapa lama itu baru dia bilang ada ke Jakarta ini cucunya Rafael. Apakah di Jakarta itu sempat bertemu cucunya? Sempat ya? Sama Rafael. Sama Rafael, sama Bu Krisninya? Saya tidak tanya Oh tidak tanya. Oke. karena saya nggak pernah Tidak. mau tanya-tanya. Oh tidak, ya siap. Setelah adanya perkara ini, pernah tidak antara Pak De Irsan dan Bu Krisni ini bertemu untuk membahas cincin ini atau mengembalikan? Saya nggak ikuti mereka, saya nggak ikut, saya hanya Itu siap. Cukup majelis. Bu Dewi ya, dari mana saudara mengetahui barang-barang semacam cincin itu disimpan oleh Krisni? karena semua barang kan disimpan di sendiri. Karena misal tanya mama ada lihat cincin saya bilang nggak tahu, mama nggak pernah nanya. Memang saya nggak pernah masuk kamar mereka kalau nggak ada. Jadi siapa yang memberitahu ibu bahwa barang semacam cincin itu disimpan oleh Krisni? Karena Ihsan ini orangnya semua asal ditaruh, yang mesti yang menyimpan terus. Nggak mungkin dia simpan barang. Saudara nggak pernah tahu sendiri atau pernah dapat cerita dari Krisni atau dari Ihsan kalau cincin-cincin itu yang disimpan dari Krisni? Saya nggak tahu yang nyimpan, tapi pasti yang nyimpan. Jadi saudara, kepastian saudara itu dari perkiraan aja ya, dari kesimpulan saudara. Karena saya juga dulu ada ngasih Masih kalung apa? buat Ihsan juga
Saya pernah bilang ini punya pesan. Kalau masa kecil anak-anak saya yang nyimpan Krisna juga. Iya. Kemudian pada waktu Krisna pergi dari rumah itu ibu melihat. Iya melihat dia mbak turunkan koper. Kopernya berapa? Saya nggak ngitung. Besar-besar ya? Ya karena di rumah nggak ada pembantu, nggak ada siapa-siapa. Berapa jumlah? Nggak ingat. Nggak ingat juga ya. Pamit tapi kan ya, dia pamit. Ya dia pamit untuk menenangkan diri. Saya marah nggak bisa. Terus dia bilang masih gimana mama marah saya nggak bisa. Berapa lama jarak antara dia pergi keluar dari rumah sama bisa mencari cincin dia? Saya nggak. Lama nggak? Mingguan, 2 minggu? Enggak. Saya nggak. Ingat? Saya nggak. Jadi waktu Irsan menanyakan cincin, apakah dia sangat gelisah karena kehilangan cincin? Ya dia bilang kalau masuk keluarga dia kan papa yang kasih. Ya saya tahu papa yang kasih mama. Karena saya nggak pernah. Dia sering pakai nggak cincin pemberian papanya? Kalau Irsan jarang pakai sama papanya. Kalau ada pesta aja hanya dipakai. Pakai. Pada saat itu dia pinjam pakai. Hanya saya mana mas, saya bilang mama tuh nggak tahu, nggak ngurusi tangan kami. Tidak dapat titipan juga. Ya, saudara saksi. Iya. Ini setahu ibu cincin ini apa memang selain nilainya yang tinggi, dan juga mungkin ada manfaat-manfaat lain? Kalau nilai saya juga nggak tahu, itu kan suami saya kalau beli juga, saya juga nggak tanya harga berapa. Sampai detik ini saya nggak pernah tanya-tanya. Pernah tanya-tanya harganya? Karena saya hanya ibu rumah tangga, saya nggak pernah tanya. Tugas juga sebagai ibu rumah tangga Saya hanya mengamankan barang-barang kan gitu seharusnya. karena saya nggak ikuti mereka sudah medis ya, saya juga nggak. Baik, coba ibu terangkan kaitan apa cincin ini sehingga sekarang terdakwa ini diajukan sebagai terdakwa. Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Bisa menguraikan seperti itu. Kenapa ibu tarik-tarik nafas? Kenapa? Masih sayang sama dia? Nasi sudah jadi bubur. Apa? Sayang ya sayang bubur segitu lama. Berapa lama? Dari 2007. Sampai 2007 sampai kapan? Kejadian. Kejadian. Itu ya. Baik. Jadi ibu tahu tidak tahu tadi nilainya berapa, dan manfaat lain juga tidak tahu ya. Ya bu. Tidak tahu. Tahu. Selain tadi kata-kata anak ibu kepada ibu tentang mencari cincinnya. Ya saya jawab dia coba kamu tanya Husni. Karena mama nggak ada naik ke atas loteng. Iya. Sampai berapa lama saya nggak ada naik ke atas loteng. Karena saya juga posisi lutut juga agak sakit, jadi saya sudah nggak mau turun naik atas. Selama dia jadi mantu itu, ada nggak kelakuannya tak terpuji? Ya enggak lah Pak. Sama dia di mana Ada ya? Saya juga nggak pernah. Ya, seperti ngambil-ngambil barang, maaf,
maaf produksi ya. Enggak. Pengambil barang nggak ada ya. Silakan dari kuasa. Iya, majelis, terima kasih majelis. Izinkan kami dari kuasa hukum dari dapat saya ambil suatu saksi hari ini ya. Ibu ada sehat ya Bu ya. Bisa kita tanya Bu ya. Oke, Ibu yang mau saya tanyakan Bu, pertama kita akan secara gamblang monolog ini. Klien saya menikah dari tahun berapa? 2007 bulan 10 tanggal 27. 2017. Selama ini klien saya tinggal di mana? Di rumah saya. Di rumah Ibu ya? Ya. Di rumah Ibu satu rumah atau di lantai? Iya, satu rumah dan di lantai atas saya di lantai bawah. Apa sih kegiatan klien kami selama sehari-hari Bu, selama masa pernikahan yang Ibu tahu? Ya biasalah di rumah tangga. Ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak saja atau dia ada kerja lain atau ada apa Ibu? Ya campur-campur saya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan Ibu ya. Selama masa pernikahan, selama klien itu ada berapa anak? Tiga anak. Apa kerja sehari-hari mengurus anak-anak saja? Ya biasa Pak, nama ibu rumah tangga kadang juga mengurus anak, kadang juga ada gitu. Sendiri berdua. Biasalah ibu rumah tangga. Oke, aku agak sedikit mendalam ya. Selama masa pernikahan itu apa yang Ibu lihat? Apa yang Ibu lihat? Apa keluarga ini harmonis atau bagaimana menurut Ibu yang Ibu ada di rumah? Ya, awal harmonis Pak. Harmonis Bu ya. Oke. Terus harmonis apakah Ibu ada lakukan terhadap klien kami ini ada melakukan kekerasan apa segala macam dari pelapor itu segala macam Bu? Siapa? Ada tindakan pidana segala macam yang diderita oleh klien kami? Nah, sudah kita ketahui nggak usah pas. Kan sudah masalah Karena lama selesai ya. Pak. Karena sudah tahu kan. Iya majelis. Saya tahu pada itu majelis. Tetapi karena yang kamu tanyakan karena terjadinya itu segala macam, kelas sehingga klien kami ada bukti dari psikolog. Ya tanyakan seperti itu. Iya, Jangan Pak, itu kan sudah dijalani, anak saya juga sudah menjalani persidangan. Jadi jangan dibahas lagi. Oke, itu dia akan saya bahas. Oke, apakah Ibu waktu klien kami pergi meninggalkan rumah beliau minta izin, tidak Ibu merestui itu? Saya merestui juga enggak, karena terus dibilang mau nggak mau dia tetap mau keluar ya saya nggak bisa keluar apa-apa. Tapi ini masalah sudah selesai Pak. Mohon jangan dibahas di sini. Oke, masalah betul sudah selesai. Tapi klien kami saat ini posisi menjadi terdakwa mengatakan cincin tersebut. Pertanyaan aku selanjutnya, cincin itu diberi kepada pelapor di tahun berapa usia Ibu? Saya nggak ingat sebetulnya itu SMP papanya sudah ngasih buat Kirsan. Sehingga Ibu SMP setelah dikasih ya Bu ya? Iya betul. Dilanjut oleh rekan saya Bu ya? Izin meneruskan majelis. Terima kasih saudara saksi sudah hadir di sini setelah sekian kali. Saudara saksi, ini kami tidak mempersoalkan mau membuka luka atau kami cuma mau memastikan alasan kenapa klien kami saat itu pergi meninggalkan rumah dan meminta izin oleh saudara. Itu kan sudah di Pak KDRT ya sudah lewat sudah. Ya enggak, artinya kami minta. Saya enggak mau. Saya di sini untuk jadi saksi betul enggak cincin itu suami saya ngasih ke Irsan. Ya izin, tapi karena saudara ketahui saudara di sini sebagai saksi, saya mau tanya itu, apakah alasan sehingga klien kami harus keluar saat itu dan meminta izin kepada ibu, kenapa dia keluar itu? Ya dia minta izin untuk menenangkan diri. Ya, kenapa dia harus menenangkan diri? Ya kan, Bapak kan sudah tahu masalah. Saya bertanya, izin saya bertanya, ibu jawab saja. Oh, dia coba sikat aja, saya sikat. Coba sikat karena perkara apa gitu juga, itu aja perkembangan lagi. Ya KDRT sudah membahas rahasia kita. Oke, karena KDRT ya, gitu. Selanjutnya, setelah klien kami pergi, yang ibu jelaskan di sini kan ibu tidak melihat bahwa cincin itu ada di mana dan seperti apa ya. Oke,
Dan tadi penjelasan ibu bahwa cincin itu diberikan pada saat SMP. Iya betul. Oke. Pertanyaannya di saat SMP itu apakah dipakai atau seperti apa? Jangan ketahui ya, ini sepengetahuan ibu aja. Irsan nggak pakai cincin itu disimpan untuk dia. Simpan kemarin itu. Siapa yang menyimpannya? Karena masih SMP pada saat itu kan? Dia ditaruh di loteng kan kamarnya, dia kan belum kawin kan, dia kamar di atas. Saya tuh nggak ikut naik atas ngurus kamar ke atas. Jadi ibu ketahuinya saat itu, terakhir kali ibu melihat cincin itu pada saat tahun 93 itu atau seperti apa? Ya pas bapaknya ngasih sudah, saya nggak tahu. Oke. Selanjutnya, ketika saudara pelapor merasa cincin itu hilang dan bertanya kepada ibu, ya kan? Artinya ibu, apakah ibu tahu cincin saya? Artinya pada saat itu apakah ibu langsung minta bahwa tanya sekarang kepada Bu Kris atau tolong cari dulu atau kamu tahu di mana? Tanya aja ke Kris. Tanya aja. Kenapa ibu bisa berpikir begitu? Ya karena kan garap semua sudah dibawa. Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara pelapor pernah menceritakan kepada ibu bahwa ini cincin saya lagi taruh di tempat A atau saya taruh di kamar B atau saya tidak tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Jadi saudara pelapor tidak berkata kepada ibu bahwa cincin saya taruh di tidak tahu. Selanjutnya terkait dengan kepergian Kris selanjutnya, ibu kan mengizinkan ya? Ibu mengizinkan Yang mengizinkan yang enggak Pak. Enggak, tidak mengizinkan. Krisnya tetap mau keluar, saya mau gimana? Oke, nanti akan punya saksi untuk itu kalau ibu memberikan izin untuk itu. Artinya kami untuk penegasan saja kali ibu juga sudah tadi memberikan keterangan yang benar. Harapan kami semoga keterangan itu juga menjadi keterangan yang benar. Ya. Selanjutnya saudara saksi, pertanyaan kami bahwa tadi yang ibu sampaikan agak siang tadi kepergian Bu Kris itu siangnya berapa? Maaf, saya lupa berapa itu sudah 2 tahun yang lalu. Jadi tepatnya ibu lupa atau siang? Saya lupa jamnya jam berapa. Pokoknya saya turun untuk menyiapkan makan siang. Saya goreng ayam sehingga saya itu mereka keluar. Saya nggak melihat jam. Nggak melihat jam ya. Oke. Pertanyaan saya, berarti ibu tahu nggak kandungan cincin itu apa, seperti apa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Bagaimana Saya ini hanya keterangan? tahu suami saya ngasih ke anak saya. Oke, jadi saya mau bertanya, ada keterangan ibu yang di BAP tadi kan ibu sudah menyatakan bahwa ini benar, ibu sudah parah, tidak dipaksa dan segala macam. Ya betul. Di sini ada pertanyaan bahwa secara terperinci cincin itu seperti apa, ibu menjelaskan di sini bahwa cincin itu star sapir, kemudian nilainya 6,24 karat. Sama punya suami saya yang dikasihkan ke Irsan lebih besar makanya daripada punya suami saya. Berarti ibu tahu atau tidak tentang cincin? Saya tidak tahu, cuma tahu makanya lebih besar. Sampai pada 6. Jadi ini BAP ini yang menulis polisi pada saat itu ibu tinggal dibenarkan seperti apa atau ibu yang Izin majelis. Terkait dengan pengisian BAP kan ditunjukkan mengenai sertifikatnya dan hal tersebut otomatis dicek oleh saudara saksi di para majelis kami yang memastikan karena apa itu yang disampaikan. Kalau pertanyaan apa? Terkait unsur daripada pokoknya kan mengenai kandungannya tidak bisa dimaksimalkan seperti itu. Ya terkait jenis cincin apakah ini Sama sama? itu sekarang nggak tahu di sini cincin. Oke. Kecuali berlian. Saya berlian pun tidak tahu, Oh, Pak. oh, Sampai oh, detik oh. ini saya tidak tahu mata per mata. Nggak tahu juga. Saya Oke. Pertanyaan kami selanjutnya terkait dengan jeda waktu tadi ketika istri keluar kemudian diketahui bahwa cincin itu tidak ada, itu berapa lama sepengetahuan ibu? saya lupa. Lupa. Oke. Tapi Bu Kris keluar kira-kira di bulan Mei. Ya betul. Betul ya. Pada saat Ivan bertanya tentang cincin, ibu lupa bulan apa? Saya lupa. Tapi kalau Kris keluar ingat ya. Ya karena lebaran tidak ada pembalas. Oke. Selanjutnya pertanyaan saya. Tahu nggak ibu ketika laporan ini dibuat di bulan Desember? Tahu bahwa cincin ini
dibikin laporannya bahwa sekolah itu dibawa oleh klien kami, itu bulan Desember, sudah tidak dikembalikan. Saya tidak ingat. Tidak ingat? Tidak tanggal dan bulan. Oke, pertanyaan saya, sepengetahuan Ibu aja, kami ingin bertanya tentang sepengetahuan Ibu, bahwa apakah ada upaya pengembalian cincin yang dilakukan oleh klien kami kepada pelapor? Saya tidak ikut, saya juga. Tidak, pertanyaan kami Ibu cuma menjawab mau ikut atau tidak, kami tidak bertanya ikut atau tidak, kami bertanya sepengetahuan Ibu. Apakah ada upaya pengembalian dan sudah dikembalikan terus tidak Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Ya. Terus terkait dengan pertemuan Pak Bambang, suami Ibu tadi di Jakarta itu, apakah diciptakan hal itu juga? Saya tidak tahu sudah berapa lama kan Pak Bambang bilang. Jadi Ibu tidak tahu apa-apa. Yang Ibu tahu dalam perkara ini apa? Ya Ihsan cuma bilang cincinnya yang dia dikasih papa nggak ada, itu aja. Saya cuma tahunya Ibu tahu dalam perkara ini cincin kasih papanya nggak ada. Iya. Itu aja. Ya betul. Saudara Desa pernah diceritakan nggak bahwa cincin ini sudah mau dikembalikan? Saya tidak tanya, saya juga tidak tahu. Saya nggak ikut. Ini suami maksudnya kan tadi suami itu cerita keluarga saat suami Ibu di Jakarta. Suami saya ada apa-apa juga nggak pernah cerita saya. Lalu bagaimana Ibu bisa tahu dia ketemu cucu? Apa? Bagaimana Ibu bisa tahu suami Ibu ketemu cucunya di Jakarta kalau Ya, bisa suami cerita? saya sudah berapa lama baru bilang dia kangen sama cucu, makanannya pas ke Jakarta mampir. Ya berarti ada cerita dong. Ya tapi kan sudah berapa waktu. Hanya cerita, tidak cerita bahwa di sana Rafael mau mengembalikan cucunya, mau mengembalikan cincin. Enggak, suami saya orangnya bukan banyak. Suami Ibu akan diperiksa juga, kami akan minta untuk tetap diperiksa karena kami mau mengkonfrontir kesaksian Ibu ini yang alhamdulillah tidak. Mohon maaf, kalau suami saya posisi sekarang sudah susah untuk jalan apa. Memang Krisni bilang papa masih kuat, itu sudah berapa tahun yang lalu Pak. Sekarang posisi suami saya Parkinson, dia nggak bisa untuk jalan untuk diri. Ya itu artinya kami punya bukti juga bahwa si ada keluar kota dan segala macamnya tidak bisa. Ya itu memang betul keluar kota kembali benar. Betul itu karena mantu saya sudah berkali-kali ingin ngajak papanya. Saya minta suami saya nggak perlu dihadirkan karena masalah cincin saya yang tahu, suami saya ngasih ke Ihsan. Pertanyaan saya selanjutnya Bu, ini terkait tadi keterangan Ibu menyangkut kalung tadi Ibu sampaikan. Kalung seperti apa dan bagaimana? Ya, memang itu kalau nggak ada harga Pak. Ya nggak maksudnya kalung itu apa Ibu kasih? Kalungnya kalung seperti apa Ibu kasih ke siapa? Ya kalau lagi. itu sudah masalah lama sudah. Lebar kalau karena Mohon izin majelis untuk pokok pada yang ditanyakan oleh penasihat hukum tetap terfokus pada objek perkara Ya izin terkait artinya cincin makanya dan saya cincin. ya izin artinya majelis ini beliau tadi mau menggambarkan bahwa ada juga penyerahan tadi bahwa sepengetahuan beliau itu barang ada di tulis karena benar bicara kalung tadi makanya kami pun ya tahu sendiri bukan langsung dakwaan nanti lebar. Ini kan mau tanya cincin itu betul nggak dikasih suami saya buat anak saya? Memang betul waktu SMP. Cuma bulan tanggal saya lupa. Memang ada dua. Oke, berarti anak Ibu memberikan ke Kris atau kemudian menyerahkan ke Kris Ibu nggak tahu juga? Saya tidak tahu, saya nggak ikutin. Nggak tahu, nggak ikuti, nggak pernah diceritakan bahwa ini setelah kamu menikah saya berikan ini atau mau menyerahkan ini kepada Bu Kris? Nggak tahu juga. Jadi yang Ibu mau bilang Ibu hanya tahu bahwa cincin itu diberikan oleh suami Ibu itu aja pada anak Ibu pada saat SMP. Dan yang simpan Ibu juga nggak tahu pada saat SMP, tidak mungkin kan dia ke SMP dia pakai cincin batu. Memang dia nggak tahu pakai Ihsan, anak saya nggak tahu pakai perhiasan. Kita pun nggak tahu pakai perhiasan. Dulu waktu diberikan apakah sama bentuknya atau warnanya sama? Sama bentuknya, warnanya kuning. Warnanya kuning. Kuning apa putih yang seperti itu? Ya itu putih karena diputihkan. Saya juga bilang San, masnya kan papa ngasih sudah lama. Nggak sekalian mama mau putihkan, sekalian diputihkan. Krisni yang bawa diputihkan ke langganan.
Yang itu yang cincin seperti itu. Iya betul. Ini warna Betul. kuning. Ini Asalnya kuning. Asal. Oh sebelumnya warna kuning. Iya tapi terus ini yang bawah diputihkan. Kapan itu? Kristi bawa diputihkan? Udah lama Pak. Ya kapan sepengetahuan itu? Nggak ingat. Setelah menikah atau pada saat pacaran atau setelah bercerai? Setelah Seperti menikah, setelah menikah. Cukup majelis cukup. Dalam itu dulu. Cukup majelis. Ya. Lagi sudah keterangan kelautan. Ada yang tidak benar sesuai fakta. Benar yang mana? Majelis yang mulia. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan kepada mantan maupun keluarga, aku juga berterima kasih Mas selama aku menikah di rumah itu, mama yang melindungi aku terus. Karena aku ada sampai hari ini. Kalau aku bukan mama yang lindungi aku, bukan mama yang pasang badan. Aku udah cacat atau udah terluka sendiri. Itu fakta. Aku melihat dengan mata kepalaku, mama pasang badan menghalangi Kirsan sampai terjatuh berulang kali. Jadi aku yang terima kasih dulu ke mama. Karena aku juga teringat kembali untuk keterangan mama yang saya bantahkan. Dari awal saya pacaran dengan Kirsan sampai hari H pernikahan itu, dia tidak pernah menunjukkan adanya cincin itu. Tidak pernah. Pernah waktu itu kami belum menikah, saya ke Surabaya pun ke acara wedding temannya dia. Dia nggak ada pakai cincin itu, kalau memang itu cincin itu berada. Dia malah memakai cincin yang dari saya beri waktu kami pacaran. Jadi saya tidak pernah tahu ataupun diberitahu tentang adanya cincin itu sebelum saya menikah. Sampai setelah menikah, saya baru tahu cincin itu pun ketika suami saya sendiri yang menunjukkan, Hani, aku dikasih cincin sama papa. Bagus ya, saya lihat, oh iya bagus. Tolong ya, warnanya kuning, jelek kayak kuno, diganti warna. Oke, saya ganti. Jadi memang saya mengubah warna itu jadi putih. Terus yang mana yang nggak benar keterangan? Jadi yang pertama itu. Terus yang kedua, terus saya bilang katanya ketika saya keluar, saya memaksa mama tidak mengizinkan, itu tidak benar. Beliaulah yang mengizinkan dan itu didengar oleh 3 anak saya, terutama Rafael. Sampai sekarang di hati Rafael masih berkesan memang, katanya mama masih sayang sama kita. Karena waktu itu mama sendiri ngomong, mama juga setuju kamu sama adik kamu anak-anak 40 itu keselamatan jiwa mah. Untuk menenangkan diri, ya mama mau nggak mau kamu mau keluar ya mama ya nggak bisa apa-apa ya sudah kamu mau keluar. Tapi mama sendiri yang mengizinkan saya mah. Itu saya dengar dan ada saksi, didengar apa? Bahkan Rafa sampai sekarang masih bilang, Ama sayang aku. Ya mama sayang semua sama cucu, mana ada yang nggak sayang. Tetapi secara fakta bukan mama melarang, mama yang menyarankan juga kami keluar. Dan saya bisa keluar dari rumah itu dengan 3 anak juga berkat kebaikan mama. Itu secara fakta banget. Karena kalau Kirsan udah keburu pulang pun saya mungkin sudah dicegat lagi, gak bisa keluar dari rumah. Itu faktanya. Dan sama lagi katanya dari SMP dikatai Kirsan simpan di loteng. Bener yang mulia, dari awal menikah saya beresin kamar tidak melihat adanya kucing. Tuh. Itu sih yang mulia itu aja. Karena setelah dia tidak tahu apa-apa. Terima kasih Bu Dewi ya. Jadi Pak Bapak nggak bisa ya? Saya mohon maaf Pak, karena posisi sekarang untuk jalan aja susah. Saya harus gandeng. Ini kan sudah berapa tahun kan nggak lihat sudah posisi berapa tahun yang lalu memang masih kuat Pak. Kondisi sudah semakin membaik ya. Karena ini saya mohon maaf suami saya tidak akan hadir. Makasih Bu Dewi ya sudah bisa. Terlewat satu aja. Apa itu? Pertanyaan? Ya, pertanyaan satu ya terlewat. Bahwa ibu kan tahu ini mereka berdua suami istri. Pertanyaan saya, ibu sebagai seorang ibu, apakah tidak menyarankan, oh, kenapa mesti bikin LP, kenapa tidak baik-baik? Ada nggak ibu Apa? menyampaikan kepada Kirsan bahwa ini kalau urusan cici kamu minta aja baik-baik, jangan bikin LP atau seperti apa? Ada nggak sebagai perasaan seorang ibu ya? Saya tidak Tahu. Ada nggak? Ada atau tidak, itu saja yang saya tanya. Artinya sebagai seorang ibu, rasa yang ibu selama ini ibu bersama melakukan apa, kalian harus
seperti ini begitu. Kenapa tidak minta baik-baik saya kalau cuma cicip kok nggak dijual nggak diapain juga? Tidak ada, saya tidak ikut-ikut. Iya, gitu ya. Terima kasih Bu Dewi ya, sudah bisa. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Dewi. Mohon izin majelis terkait dengan kehadiran saksi Bambang sebagaimana telah dijelaskan oleh saksi Dewi dan sebagaimana menurut pada ketentuan daripada pasal 162 KUHP mohon dipertimbangkan untuk dibacakan majelis dikarenakan penuntut umum sudah melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali secara patut. Mohon dipertimbangkan untuk dibacakan majelis. Ya, ini sudah diupayakan untuk memanggil Pak Bambang sampai 3 kali tidak bisa hadir ya. Nah, sebelumnya dalam BAP sudah diambil sepakat ya bersama Bambang ya. Silakan untuk bisa dengarkan. Silakan. Atas nama De Bambang Susanto, umur 70 tahun, lahir Malang 8 Mei 1951, jenis kelamin laki-laki, suku keturunan Tionghoa, agama Kristen. Bahwa saksi De Bambang pada pokoknya dimintai keterangan terkait dengan laporan anak saya, dalam hal ini adalah dari Irsan terhadap istrinya, yaitu saudari Krisni. Bahwa saksi De Irsan mengenal dan mengetahui saudari Krisni sebagai anak mantu saya. Berikut dalam kutipan nomor 4 berita acara pemeriksaan saksi. Bahwa saudara saksi De Irsan mengetahui Krisni Yuan Wang pergi dari rumah di Jalan Dharma Husada Indah Utara 127/U8 Surabaya. Bahwa saksi De Bambang tidak melihat dan menyaksikan ketika istri pelapor dalam hal ini adalah Krisni telah mengambil barang berupa cincin blue sapphire dikarenakan yang saya tahu mereka ribut. Kemudian saudari Krisni Yuan Wang pergi dari rumah dan saya tahu dari sopir saya yaitu Sutrisno karena ia yang menjemputnya dari rumah ibadah wihara Jalan Darmo Taman Surabaya dan diantar ke Jalan Agung Permai 9, 18, RT 9, RW 11, Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara. Bahwa pada saat Krisni Yuan Wang pergi meninggalkan rumah, saudara saksi De Bambang dan mengetahui dari istrinya yaitu saksi Dewi yang menyampaikan bahwa Krisni Yuan Wang membawa beberapa tas dan koper sebanyak 4 biji. Namun saya tidak melihat ketika ia membawa tas dimaksud untuk pergi dari rumah. Bahwa ketika berdasarkan berita acara pemeriksaan poin 8 bahwa saudara saksi tidak mengetahui terkait cincin yang dimaksud dan yang diketahui saudara saksi adalah sopir saya dalam hal ini Sutrisno telah menjemput Krisni Yuan Wang anak mantu saya dari tempat ibadah wihara Jalan Darmo Taman Surabaya pada saat itu, dan itu pun yang saya dengar dari istri saya, dan ia membawa beberapa tas dan koper sebanyak 4 biji. Namun saya tidak tahu apa isi dari tas dan koper yang dimaksud. Bahwa ketika dipertanyakan mengenai objek daripada perkara ini mengenai cincin, sebagaimana keterangan pada poin 9 dari BAP De Bambang, cincin yang dimaksud saya membelinya pada tanggal 13 Mei 1993 dan telah saya berikan kepada anak saya De Irsan Pribadi Susanto pada tahun 1994 dengan rincian ditunjukkan mengenai legalitas daripada cincin tersebut yaitu jenis stat safir korondrum 0,24 karat warna biru, dan untuk lebih jelasnya diberikan keterangan sebagaimana sertifikat tersebut. Bahwa terkait dengan kronologis daripada perkara ini bermula pada tanggal 13 Mei 2021, saya dalam hal ini De Bambang mendengar cerita dari istri saya dalam hal ini saksi Dewi bahwa ia Krisni Yuan Wang pergi dari rumah sekitar jam 22 waktu Indonesia Barat malam hari. Namun kejadiannya kalau saudari Krisni Yuan Wang mengambil cincin blue sapphire saya tidak tahu. Tanggal 19 Mei 2021 sopir saya atas nama Sutrisno mengantar istri dari anak mantu saya atas nama Krisni Yuan Wang menuju ke Jalan Agung Permai 9, 18, RT 9, RW 11, Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara dengan membawa beberapa tas dan koper sebanyak 4 biji. Namun saya tidak tahu apa isi dari tas dan koper tersebut. Dan itu pun saya mendengar cerita dari istri saya dan sopir saya yang bernama Sutrisno. Tanggal 20 Mei 2021, sopir saya kembali dari Jalan Agung Permai 9, 18, RT 9, RW 11, Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara setelah mengantar istri dari anak mantu saya yaitu Krisni Yuan Wang.
bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 13 Juli tahun 2022 yang pada pokoknya memberikan keterangan yang sama dan menambahkan sebagaimana tertuang dalam poin 4 berita acara pemeriksaan saksi. Saya pernah ke Jakarta, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat atau setara dengan jam 4 sore di Jalan Agung Permai nomor 18 Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara. Bahwa maksud dan tujuan saya ke sana untuk mendampingi tim basket saya yang lagi bertanding, dan pada tanggal 18 Januari yang saat itu tidak ada pertandingan, sehingga saya memanfaatkan untuk menemui cucu saya di Jalan Agung Permai nomor 18 Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara. Bahwa mengenai pertanyaan apakah pelapor pernah berusaha mengembalikan cincin kepada saudara saksi Debambang dan bagaimana cara menyampaikannya, dijawab oleh saksi Debambang, saya ingin menemui dan melihat cucu saya. Kemudian setibanya saya di rumah mereka, cucu saya yang bernama Rafael ingin mengembalikan cincin yang pada saat itu dengan berkata, "Akong, ini cincinnya papa," dalam tanda kurung Irsan, "mau tak kembaliin?" Kemudian saya jawab, "Saya nggak mau ikut-ikut masalah ini, bukan haknya Akong, dalam hal ini saya." Kemudian Krisni menyampaikan, "Dititip aja topa dia, Irsan, kan minta-minta terus, katanya Akong yang beli." Tapi tetap saya nggak mau menerima cincin tersebut, dan pada saat itu saya ke sana bersama dengan manajer tim basket saya, yaitu Saudara Dian Julianto. Bahwa alasan dari saksi Debambang tidak mau menerima cincin yang dikembalikan oleh cucu atau anak daripada Irsan dan Krisni dikarenakan saya tidak ingin ikut campur urusan mereka, dan saya kesana hanya menemui cucu saya. Bahwa terkait dengan kronologi sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, pada berita acara pemeriksaan tambahan ini terdapat tambahan yang secara khusus pada tanggal 8 Desember 2021 anak saya Irsan membuat laporan polisi dengan terlapor atas nama Krisni Yuan Wang atau istrinya. Tanggal 18 Januari 2022 saya menemui dan melihat cucu saya di Jalan Agung Permai nomor 18 Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara. Kemudian setibanya di sana, cucu saya Rafael ingin mengembalikan cincin sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam BAP poin 5. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tambahan lagi pada tanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya menerangkan tambahan, yaitu mengenai cincin star safir yang merupakan hadiah perkawinan untuk Irsan pribadi Susanto M.Kon dan anak mantu saya atau tersangka pada saat ini. Cincin star safir tersebut bukan merupakan hadiah perkawinan anak saya, Irsan pribadi Susanto M.Kon dan istrinya, namun saya berikan kepada anak saya jauh sebelum dia menikah pada tahun 2007, dan saya berikan cincin dimaksud pada tahun 1994. Demikian berita acara pemeriksaan saksi Debambang Susanto tersebut, Majelis Syukur. Mendengar ya, Krisni, gimana? Setelah yang dibacakan dari boleh memberitahu kalau ada yang salah? Ya. Boleh? Tadi yang saya dengar bahwa papa mertua, mantan papa mertua, dia cuma mendengar cerita saja bahwa saya tuh diantar dari supir cuma dengan cerita kan. Sebenarnya saya ketika minta izin pun di depan papa mertua dan mama mertua, beliau mengetahui persis. Jadi beliau juga yang mengizinkan saya ke wihara. Jadi kalau dia hanya mendengar cerita dari supir atau cerita istri itu juga tidak benar. Karena beliau, saya minta izin di depan papa dan mama mertua bersama 3 anak saya yang mulia. Lalu tanggalnya pun juga saya mendengar ada kesalahan. 13 Mei 2021 jam 22 malam kan. Padahal kejadian itu 12 Mei. Dan itu yang saya bilang tengah malam yang mulia saya digebuk oleh sang suami. Lalu saya keluar dari rumah, benar saya minta izin kepada kedua mertua pagi hari. Sekitar jam 8-an, akhirnya dapat izin dari mama mertua, barulah saya packing barang dengan 3 anak saya pergi. Dan itu siang hari, benar setibanya saya di wihara pada siang hari. Dan berikutnya, ketika mertua papa dia bilang bahwa dia tidak mengetahui apa-apa, dia cuma tahu cerita supir ngantar ke Jakarta kan. Sebenarnya ada saya juga pendeta wihara yang saya hormati juga hadir. Beliau juga membantu memediasi antara mertua dan saya, bahwa pihak keluarga saya sudah memohon meminta anak perempuannya dipulangkan,
karena saya dikebuk berulang kali selama 4 tahun. Jadi Pak Bambang sangat mengetahui, bukan hanya mendengar cerita dari supir atau dari istrinya, itu udah sangat jelas. Dan Pak Bambang pun yang menyetujui bahwa saya pulang dulu ke Jakarta untuk keselamatan jiwa ataupun untuk menenangkan diri, bahasa yang dengan 3 anak saya. Itu benar, saya pulang. Dan dengan izin baik-baik dan dibantu oleh pendeta wihara saya memediasi dan menjembatani komunikasinya. Dan lalu ada lagi yang ketika di Jakarta, setibanya Papa Mertua datang di Jakarta, itu juga bukan langsung anak saya memberikan cincin itu, tidak. Kami tetap masih ada ngobrol, duduk bareng, bahkan ada foto. Ada foto, karena akongnya minta foto dengan cucu. Ya saya kasih foto lah, ya kan. Tapi karena 2 anak saya yang kecil ketakutan, dia sampai rangkul paha saya, kaki saya nggak mau lepas, dia dorong saya, mama temenin. Barulah saya ajak 2 anak saya yang foto bareng dengan aku. Jadi di situ ada foto saya dengan Papa Mertua dan 3 anak itu ada. Dan kami masih ngobrol, masih kedua orang tua saya pun masih menyediakan makanan lah yang buat duduk ngobrol santai sama minuman, menghidarkan. Nah, barulah Rafael menawarkan cincin itu pada akongnya, tetapi ditolak. Ini memang gitu. Sebelum akongnya pulang pun, beliau masih menangis di depan orang tua saya dan meminta maaf kepada orang tua saya. Sampai orang tua saya bilang sudah, kita udah gak mempermasalahkan. Pikiran kami seperti itu, kami memang dari awal tidak ada mau ribut. Ya. Itu yang ya. Catat ya. Iya. Jadi untuk saksi yang meringankan ada? Ada majelis. Berapa orang? Ada ya sekitar 3 izin majelis 3 berkenan. Kami juga ingin mengajukan saksi yang anak beliau yang namanya Rafael tadi. Kalau majelis ya dulu. Itu sebagai petunjuk aja. Nah, dia biar izin yang tidak ada masalah, sih sudah diakui dan nggak jangan-jangan lah, saya nggak merasa bisa ada malah lebih dipakai anak ya, apa yang juga kamu alami yang sampai jadi gelombang di anak ya. Bagi mau persidangan murawi orang tahu ya rasa ya ada karena juga ada Ada sosial di majelis. jadi berapa total bertahap Kalau bisa sekaligus. Senin ya, kalau Selasa Pak. Senin Untuk sekalian seluruh saksi. kita udah Senin ya. Siap aja deh. Gamnya tolong. Ya kalau nggak bisa, ya kalau nggak bisa sekali. Karena kalau baik kan sekali majelis. Kalau masih ada beda. Soal kalau nanti kan belum keterangan. 2 kali aja, ya. terdakwa setelah Setelah 2 kali ya. Pertama ada 2 baru 2 sama. pertama minggu depan kami akan satu fakta atau kalau ahli terlebih dahulu. Ya boleh ya. Kami ahli, kami minta ahli terlebih dahulu. Sudah bisa dipastikan ada Senin tadi. Bisa. Senin tanggal 12 jamnya. Kalau bisa lebih awal. Ya, Senin bisa. Tanggal 12 ya, kalau bisa datang lebih awal. Gimana menurut hukum ya? Siap majelis. Kita ya. Ada yang disampaikan? Itu majelis. Sudah ada yang disampaikan? Cukup ya. Sudah ada sekitar 12 dan ada 9 dan 10.